Nah, hari ini kita sudah berada di suatu tempat di Kota Tarakan nih, yang sering banget didatangin atau teman-teman di Tarakan sering banget nongkrong di sini. Yap, siapa lagi kalau bukan Galileo Cafe. Ngapain sih hari ini kita datang Galileo Cafe? Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbincang dengan dua pengusaha muda yang sukses banget di Tarakan, yaitu ada Kak Intan Permatasari, milik Galileo Cafe. Kak Intan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, nggak cuma ada Kak Intan nih. Di sini kita juga bersama Kak Marisa Dewi, milik Chicken Katsu yang ngehits di Tarakan, yaitu Mrs. Kitchen. Kak Marisa, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Nah, sesuai tema kita hari ini adalah entrepreneurship berwirausaha. Langsung saja nih ke Kak Intan dulu nih. Sebelumnya mungkin Kak Intan bisa cerita dikit dong tentang gimana sih awalnya Kak Intan terjun ke dunia bisnis kuliner gini, atau Kak Intan dulu emang bercita-cita jadi entrepreneur? Sebenarnya sih kalau dari background pendidikan saya, itu saya sarjana hubungan internasional, nggak ada hubungannya sama buat usaha, nggak ada yang hubungannya sama kuliner. Tapi saya sama suami memang doyannya pecinta makan, emang doyannya makan ya. Kayaknya semua teman-teman yang rata-rata pengusaha kuliner itu biasanya emang doyan makan dasarnya, nyicip-nyicip. Terus kita coba ke Tarakan, lihat ternyata di Tarakan ini masih banyak banget sebenarnya makanan-makanan yang bisa buat lagi di sini, biar teman-teman di kuliner di Tarakan ini bisa punya banyak pilihan lagi kalau mau buat kulineran gitu. Jadi akhirnya kita coba buat, nggak taunya teman-teman Tarakan menerima makanan kita seperti itu sih. Nah, kalau Kak Sasa sendiri gimana nih? Lulus sekolah langsung jadi pengusaha atau semuanya dibangun pelan-pelan? Gimana Kak ceritanya? Jadi kalau saya sendiri secara pribadi lulus SMA itu awalnya ya kita pertama yang nggak ngerti ya kita ini harus seperti apa. Tapi sering berjalannya waktu, saya pertama ikut kerja sama orang, freelance, saya kumpul-kumpul sedikit-sedikit, pelan-pelan dikumpul. Akhirnya saya kayak milih kayaknya passion saya di kuliner deh. Coba saya terjun pelan-pelan, namanya merintis nggak ada salahnya ya. Jadi saya pelan-pelan merintis, coba masuk ke dunia kuliner, ternyata berjodohnya di kuliner. Nah, itu Kak Marisa ini online ya? Online aja, nggak ada ininya ya? Nah, mau nanya nih ke Kak Intan dan Kak Marisa, perbedaan dan perkembangan bisnis online dan konvensional seiring perkembangan teknologi saat ini, gimana nih? Siapa? Menurut saya, kalau saya konvensional yang maksudnya ada offline-nya gitu. Kalau perbedaannya sih kelihatan kalau untuk sebelum masa pandemi gini itu sebenarnya perbedaannya tuh jauh banget sih. Jadi kalau misalnya konvensional kan orang mau nongkrong ya tapi kalau online memang pure benar-benar di makanan. Orang mau orang memang makan aja. Tapi kalau sekarang ini justru kenapa perbedaannya tuh kelihatannya semakin sedikit setelah masa pandemi ini menurut saya itu karena banyak teman-teman yang offline itu bergantung justru sama online karena untuk narik pengunjung sekarang mau nggak mau harus lewat online, apalagi sekarang kita lebih banyak teman-teman banyak yang dari WFH atau stay di rumah aja gitu. Jadi mau nggak mau sekarang tuh yang konvensional harus benar-benar bikin lagi, bukan narik orang lagi ya. Jadi memasarkan produknya juga yang sebelumnya offline itu bisa juga diterima sama masyarakat yang mau take away aja gitu ya. Nah, kalau Kak Marisa sendiri nih, gimana nih perbedaan online kakak semenjak pandemi ini? Kalau online aku sih jujur awal pandemi itu super happy. Kenapa? Karena penjualannya naik ya. Karena mungkin juga sempat PSBB kan kita ditarakan. Jadi kafe-kafe juga sempat take away aja ya, nggak boleh makan di tempat. Jadi
kan juga jadi beberapa customer pada milih untuk online. Jadi kita punya penjualan itu meningkat. Nah, terus ini berjalannya waktu juga sangat terbantu sih kalau online karena ada Instagram. Jadi ada sosmed. Jadi kita bisa lebih berinovasi, jadi bisa lebih kreatif lagi. Sebagaimana kita sebagai owner aja, sekreatif mungkin makanan kita kasih variasi ini itu supaya menarik pelanggan kayak gitu. Nah, kalau Kak Intan lagi nih, inovasi apa yang dilakukan ketika banyaknya pesaing bisnis kayak sekarang ini, Kak? Yang jelas sih, yang pertama sih pastinya aku kalau yang fokusin sih pelayanan dulu sih, pelayanan. Karena kalau kunci saya sih, apalagi yang kita di konvensional kayak gini ya, itu pelayanan itu kunci banget sih. Karena seenak apapun, maksudnya oke lah kalau misalnya makanan enak, tempat juga cozy, tapi kalau misalnya pelayanannya nggak banget, orang juga nggak bakal mikir buat kesini lagi. Yang pertama sih pelayanan pastinya, yang kedua itu sih inovasi tadi ya saya, inovasi. Jadi kita tuh yang konvensional tuh nggak harus gitu-gitu Itu aja. Ya, jadi saling kreatif kita lah. Bener. Apalagi yang lagi in itu kita juga harus aware gitu, apalagi nggak cuma online doang yang harus inovasi terus, kita juga konvensional harus benar aware. Kayak kemarin Dalgona tuh TikTok Heboh banget ya kemarin. Kebetulan Gali nggak ngeluarin Dalgona waktu itu karena ternyata teman-teman udah banyak yang jualan kan. Jadi oke, kayaknya juga lebih cocok Dalgona ini bisnis yang rumahan juga, kayaknya ya. bener. Bisa dibuat sendiri bisa juga dibuat kan, sendiri, Kak. benar. Jadi oke lah, mungkin kita ya sering-sering lagi inovasi mana yang cocok sama tipe sama konsep usaha kita. Nah, kalau ke Kak Sasa nih, inovasi apa yang dilakukan ketika banyaknya pesaing bisnis kayak sekarang ini? Kan online juga banyak itu kan. Ya inovasinya ya dari makanan dulu sih kalau aku. Inovasi bagaimana caranya aku supaya menarik pelanggan ke aku, ke saya kayak gitu. Terus senyamannya pelanggan lah, maksudnya kita juga interaksi sama mereka, kita nggak cuma berpaku mereka beli udah selesai gitu, tapi kita juga nanya, Kak boleh minta testi, Kak ada yang kurang, kita harus minta feedbacknya kita kayak gitu. Jadi kita jualan itu bukan soal kamu beli ya udah kamu silakan makan gitu, tapi juga kamu juga merasa happy, merasa nyaman gitu, merasa juga wah aku suka di makanan ini, ntar aku kembali lagi, penjualnya juga baik kayak gitu, ramah. Dan kan orang ada giveaway-nya ya, ada Kak, ya? giveaway-nya kayak gitu. Giveaway Jadi bener paling dicari. Giveaway itu sebenarnya termasuk inovasi. Inovasi. Inovasi Kayak yang- gitu. Nah, tantangan terbesar bisnis online dan konvensional tuh apa sih, Kak? Kalau Yang tantangan dari aku ya yang konvensional konvensional. tuh tantangannya kalau misalnya di sebelum pandemi loh ya. Karena benar-benar pandemi ini ngefek banget buat kita usaha yang konvensional sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin masa normal aja ya. Kalau masa normal itu tantangannya yang pasti banyak pesaing. Kalau kita konvensional pasti banyak pesaing. Terus tantangan yang kedua yang paling kerasa itu menjaga kualitas sih, kayak kualitas baik dari makanan, pelayanan itu sebenarnya itu termasuk challenging banget buat kita, karena mau nggak mau kita sebagai pengusaha kan harus benar-benar aware gitu, kayak misalnya oh iya ada yang perubahan nih apa gitu, jadi kayak harus menjaga kualitas itu juga termasuk tantangan sih, sama selain banyaknya pesaing itu. Jadi kalau mau pesaing itu sebenarnya udah kayak pasti semua Ya, pasti ngerasain semua. tantangannya. Nah, kalau ke Kak Sasa nih, gimana tantangan terbesar bisnis online, Kakak? Kalau jujur, kalau saya secara pribadi sih tantangan terbesarnya itu pada saat akhir bulan. Karena mungkin customer udah make duitnya di awal bulan ya. Jadi akhir bulan tuh kerasa berat banget ya. Karena juga kita secara pribadi, saya juga kalau akhir bulan tuh agak berputar otak. Karena kan kita harus bisa survive ya. Kita bisa survive karena ini gimana ya caranya? Aku harus 10 hari lagi gimana aku bisa bertahan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin itu tantangan terbesar aku pada saat akhir bulan,
harus putar otak cara jualannya, kasih apa ya, feedbacknya apa ya ke customer ya, kayak gitu. Tantangan terbesar itu pada saat akhir bulan kayak gitu. Nah, ini nih mau nanya lagi nih tentang strategi marketing dari setiap owner. Kak Intan dulu deh, strategi marketingnya gimana nih? Kalau strategi marketing selama 3 tahun lebih ini sih, saya lebih banyak awalnya tuh dari sosial, yang pastinya sosial media ya. Itu sangat membantu sekali, apalagi pada awal-awal Galileo merintis itu kita bener-bener gercep banget sounding mulai dari makanan itu, terus yang penting sama selain marketing di sosial media, kita juga ada marketing via cetak juga dulu sama teman-teman media cetak juga. Jangan salah ya guys, mungkin kita sebagian orang mungkin kira buat apa sih iklan media cetak gitu, apalagi untuk tempat kafe gitu. Sebenarnya itu tuh penting karena kenapa? Di satu sisi kita selain cari sosial media, market kita kan anak muda nih, tapi media cetak juga orang tua itu di kantor pasti masih baca koran. Itu yang harus kita perhatiin lagi sih. Jadi kayak kalau anak zaman sekarang tuh kan ngapain sih media cetak gitu kan, sih baca tapi koran. sebenarnya itu hal sepele yang sebenarnya harusnya kita lebih perhatiin lagi ya. Karena pasti teman-teman yang di kantor itu pasti kalau luang baca koran. Ya. Sebenarnya itu masih ada sih, biarpun kita anak muda kadang suka kepo kan, apalagi sekarang lagi COVID dan sebagainya. Itu penting banget, bukan cuma di gadget aja kita. Pasti kita juga ada pengen baca media cetak, itu kenapa aku pakai marketing juga media cetak, tapi nggak terlalu banyak memang di porsinya dibanding sosial media. Terus sama kita harus highlighting kayak misalnya di sosial media tuh nggak semua, misalnya kita ngeluarin menu nih, semua menu kita foto terus kita taruh di sosmed, orang tuh nggak bakal jadi ini sebenarnya kita mau jualan apa. Ya jadi kalau benar, jadi kalau misalnya mau marketing pun kita harus tahu kita mau jualan apa yang paling best seller, itu yang dikasih keluar, itu yang kita tonjolkan. Benar-benar kita harus tonjolin. Jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya setiap sebulan itu saya rekap, saya kira-kira ternyata yang best seller bulan ini si spicy chicken wings, misalnya gitu. Oke, jadi akhirnya aku iklanin, aku sounding di sosmed itu chicken wings aku gitu. Jadi kalau misalnya bulan berikutnya ternyata platter chicken katsu misalnya. Ternyata bulan berikutnya berarti aku coba sounding lagi platter chicken katsu. Tapi bisa juga teman-teman kalau mau upsell, misalnya ternyata nggak kurang misalnya roti bakar nih kayaknya misalnya. Nggak apa-apa, mungkin habis sounding yang paling best seller kita upsell sounding, jadi, yang kurang best seller ya. Jadi nggak semua menu tuh kalian masukin di sosmed nih, kalian kolase semua menu, nggak juga. Jadi bingung jadi nanti customer-nya bingung ya mau makan yang mana ya. Ini kayaknya enak semua deh